Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Hasan dari Prodi Akuntansi kelas 1C. Di sini saya akan membahas beberapa soal UTS studi bahasa Indonesia. Soal yang pertama yaitu arbitre, unik, dan produktif merupakan bagian dari sifat bahasa. Jelaskan menurut Anda ketiga sifat bahasa tersebut dan disertai contohnya masing-masing. Langsung pada jawabannya, sifat bahasa arbitre adalah adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Contohnya, kata gajah melambangkan seekor binatang besar, berkaki 4 dan memiliki belalai serta gading. Sifat bahasa unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh yang lain. Lalu ciri khas ini bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, dan sistem-sistem lainnya. Contohnya cantiknya lukisan ini. Sistem bahasa produktif artinya sejumlah besar unsur yang terbatas namun dapat dibuat satuan-satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Contohnya, Indonesia mempunyai kurang lebih hanya 23.000 kosakata, namun dapat dibuat jutaan kalimat yang tidak terbatas. Langsung kita masuk ke soal nomor 2. Jelaskan menurut Anda mengapa bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Karena bahasa Melayu ini sudah menjadi lingua franca atau bahasa pengantar di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara sejak ribuan tahun lalu. Langsung saja kita masuk kepada soal nomor 3, yaitu jelaskan secara singkat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antara warga, antara daerah, dan antara budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Kita masuk ke soal nomor 4, yaitu sebutkan dan jelaskan masing-masing 3 karakteristik dan ragam bahasa Indonesia disertai contohnya masing-masing. Jawabannya, 1. Ragam bahasa lisan didukung oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan kalimat, namun hal ini tidak mengurangi ciri kebakuannya. Contohnya, sudah saya baca buku itu. Kedua, ragam bahasa tulis adalah penggunaan bahasa baku, tulis makna kalimat yang diungkapkannya tidak ditunjuk oleh situasi pemakaian. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Ketiga, ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan terdiri atas beberapa ragam, diantaranya ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa hukum, ragam bahasa bisnis, ragam bahasa agama, ragam bahasa sosial, ragam bahasa kedokteran, dan ragam bahasa sastra. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Apa yang Anda ketahui tentang hiperkorek, pleonasme, dan kontaminasi dalam kesalahan umum bahasa Indonesia? Jawabannya, hiperkorek adalah kesalahan bahasa karena membetulkan bentuk yang benar sehingga menjadi salah. Kedua, pleonasme adalah kesalahan berbahasa karena kelebihan dan pemakaian kata sebenarnya tidak diperlukan. Ketiga, kontaminasi adalah kesalahan bahasa yang tidak tepat seperti morfem dan kata. Oke guys, sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Warahmatullahi wabarakatuh.